Kalau orang dari Yaman yang dulunya itu bekerja sama dengan penjajah Belanda, itu kok diidentikan sebagai cucu Nabi, itu kan tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang masih setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Kali ini kita masih akan membahas tentang polemik nasab Ba'alawi. Jadi sebagaimana kita ketahui, pihak Ba'alawi atau pihak Habaib dari Yaman hingga sekarang tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan anehnya, sekarang itu beberapa gelintir dari mereka, entah itu muhibinnya ataukah itu adalah pecintanya ataukah itu memang Habibnya sendiri, itu tidak sibuk mencari bukti tersebut, tapi justru malah melakukan penggiringan opini dan membuat framing bahwa seolah-olah orang yang tidak percaya kalau nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi itu adalah orang yang benci dengan keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian framing atau tudingan yang kedua itu adalah orang yang tidak percaya nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi itu dianggap orang yang kepingin menjadi Habib. Nah, ini kan dua hal yang sangat aneh dan bisa ditertawakan banyak orang. Soal yang pertama, kalau misalkan orang yang tidak percaya dengan nasab Ba'alawi itu dianggap orang yang tidak suka atau orang yang benci dengan keturunan Kanjeng Nabi, nah itu adalah sebuah fitnah, karena faktanya itu justru sebaliknya. Jadi orang yang selama ini tidak percaya kalau nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi itu justru orang yang sangat cinta kepada Kanjeng Nabi, orang yang sangat cinta kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi. Karena hal ini berdasar pada apa yang sering kita saksikan selama ini. Jadi sebagaimana yang sering muncul di media sosial maupun di publik, ada beberapa oknum Habib dalam ceramahnya maupun dalam kesehariannya itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, padahal mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, ketika melihat hal seperti itu, otomatis rakyat Indonesia akan mempertanyakannya, benarkah mereka ini cucu Nabi? Benarkah mereka ini dzurriyyah Nabi? Padahal mereka ini selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kemudian yang kedua, kalau orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini kok dalam kehidupan sehari-harinya itu banyak bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi, itu kan sama saja merendahkan nama Kanjeng Nabi, sama saja mencemarkan nama baik Kanjeng Nabi. Kan seperti itu. Makanya kita rakyat Indonesia itu butuh pembuktian tersebut, mencari apa yang harusnya dilakukan oleh mereka yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi kalau misalkan tuduhan itu kok ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Habaib, ya itu tidaklah tepat, karena faktanya itu sebaliknya. Justru kita orang Nusantara itu sangat cinta kepada Kanjeng Nabi, sangat cinta kepada keturunan Kanjeng Nabi, tapi keturunan Kanjeng Nabi yang asli. Sehingga jika ada klan atau marga yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi dalam kesehariannya itu kok bertentangan dengan Kanjeng Nabi, ya otomatis akan dipertanyakan dong keasliannya. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait adanya tudingan atau framingan bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi, misalnya Gus Wat Pleret, misalnya Kiai Imaduddin Utsman, kemudian Tubagus Mogi, KRT Fakih dan lain sebagainya, itu dianggap katanya orang yang kepengen menjadi Habib. Ini kan tudingan yang tidak beralasan dan justru hanya akan ditertawakan banyak orang. Yang pertama adalah faktanya mereka ini tidak seperti itu. Karena kalau misalkan Kiai Imad, Gus Fuad dan lain-lain itu adalah orang yang kepingin dianggap menjadi Habib, ya harusnya mereka itu mengatakan kalau Habib itu adalah cucu Nabi. Tapi kan faktanya tidak demikian. Mereka justru mengatakan kalau para Habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Kan seperti itu. Jadi kalau mereka itu dianggap mau kepingin menjadi Habib, ya itu adalah tuduhan yang tidak beralasan dan tidak berdasar, dan hanya akan menjadi bahan tertawaan anak kecil. Selanjutnya, yang namanya sebutan Habib itu kan sebutan klan. Jadi hanya klan tertentu atau klan khusus, yakni klan atau marga para imigran dari Yaman. Jadi hanya mereka saja, para imigran dari Yaman ini, yang berhak menyandang sebutan Habib tadi.
Jadi tidak untuk yang lainnya, termasuk untuk orang-orang pribumi, termasuk untuk Kiai Imad, termasuk untuk Gus Wad dan lain sebagainya. Sebab mereka ini adalah orang-orang pribumi Nusantara. Dan sebutan Habib itu hanya khusus untuk para imigran dari Yaman, dari Hadramaut. Dan sebutan Habib itu sebenarnya dulunya itu memang bukan sebutan untuk keturunan Kanjeng Nabi. Sebab kalau sebutan atau gelar untuk keturunan Kanjeng Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif. Tapi entah kenapa kok di Indonesia beberapa waktu yang lalu sebutan Habib ini kok diidentikan sebutan untuk keturunan Kanjeng Nabi. Ya entahlah awalnya itu kapan, kita juga tidak tahu. Tapi sebagaimana kita lihat selama ini, beberapa orang di negeri ini juga terkecoh. Jadi banyak juga yang percaya kalau Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Ya mungkin dari ceramah-ceramah mereka yang sering mengatakan kalau mereka adalah cucu Nabi, kalau dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Padahal kalau kita baca sejarah, faktanya para habaib ini itu adalah para imigran dari Yaman yang datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda pada abad ke-19, dan mereka itu juga tercatat dalam sejarah. Mereka itu bekerja untuk Belanda, membela Belanda, membantu Belanda dalam rangka mempertahankan penjajahannya di Nusantara ini. Sementara salah satu tokoh dari mereka yang terkenal itu adalah Mufti Batavia atau Habib Utsman bin Yahya. Semua itu tercatat dalam sejarah. Jadi bagaimana mungkin kalau orang dari Yaman yang dulunya itu bekerja sama dengan penjajah Belanda itu kok diidentikan sebagai cucu Nabi? Itu kan tidak masuk akal.